Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam PD Jumat hari ini dengan mengisi suasana pembatasan akibat COVID-19. Kiranya kita dalam sukacita apapun yang kita alami hari ini, kita dalam naungan Tuhan, kita syukuri apapun sambil tetap memperhatikan himbauan pemerintah agar kehidupan kita sehat, agar kita segera dapat bertemu di dalam ibadah yang offline di gereja maupun di tempat-tempat jemaat kita yang terbuka. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyi Allah Peduli. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh segala puji syukur
Kami panjatkan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap ibadah kami. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan dan bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain. Biarlah Engkau sendiri hadir di dalam hati pikiran kami, di tengah-tengah kami, untuk memberkati ibadah kami ini Tuhan, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan menenteramkan hati pikiran kami. Kami membawa seluruh pergumulan kami Tuhan, terutama mengenai virus corona ini yang begitu membelenggu kehidupan bangsa kami, negara kami, bahkan kehidupan kami secara pribadi, bahkan membelenggu ibadah kami. Kami berseru ke dalam nama Tuhan Yesus, turun tanganlah Tuhan, agar corona ini boleh segera berlalu dari kehidupan kami berbangsa, bernegara. Biarlah tangan Tuhan segera kami rasakan ya Tuhan, agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami dengan baik, boleh beribadah kembali, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Juga saudara kami yang sakit di rumah, atau di rumah sakit, atau dimanapun, bahkan mungkin yang kehilangan anggota keluarganya di masa pandemi ini, kami serahkan penghiburannya ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam hati pikiran kami semuanya, agar tentram hati kami, agar kami tahu Engkaulah mukhalis kami yang sudah menebus kami bahkan di saat kami berdosa. Terima kasih Tuhan, semuanya kami sembahkan di dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengasihi dan menebus kita bahkan sejak kita masih berdosa. Itu tema PD kita hari ini, persekutuan doa kita. Banyak sekali pergumulan, terutama kita ulang lagi di masa corona ini membuat banyak pengangguran, karena perusahaan gulung tikar sangat memberatkan ekonomi bangsa dan rakyat. Kita dituntut berlaku di luar kebiasaan. Untuk itu kita harus berubah, karena pilihannya antara berubah atau putus asa. Banyak yang memilih putus asa. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Tentu tidak boleh, karena kita sudah ditebus, maka kita harus maju terus. Sebelum kita masuk ke renungan yang dibawakan oleh Pak Christian Nugroho, kita menaikkan pujian kita. Tuhanku mau menyenangkan.
Tuhan mengasihi dan menebus kita ketika kita masih berdosa. Silakan Pak Kris. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita akan segera mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan suatu firman Tuhan yang juga sudah pernah saya sampaikan pada persekutuan yang lain. Tapi ini adalah suatu berita yang saya pikir sangat penting untuk disampaikan dan merupakan salah satu berita favorit dari saya. Terambil dari surat Paulus kepada gereja di Roma, yaitu Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, di dalam pergaulan di dalam masyarakat, kita sering diperkenalkan kepada seorang teman yang baru, kenalan yang baru, dan ketika kita berkenalan hampir tidak dapat dihindarkan ketika itu kita mulai menilai orang yang diperkenalkan kepada kita. Kita menilai sopan santunnya, kata-kata yang dia sampaikan, yang seringkali menunjukkan tingkat inteligensianya, sehingga kemudian orang itu pun akan mulai menilai kita dengan tata bicara kita, tara busana kita, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang mulai menilai seseorang dari kendaraan yang dia pakai, di mana dia tinggal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu hampir tidak dapat dihindari karena di dalam pergaulan masyarakat itu memang demikian. Bahkan di dalam masyarakat Jawa, kita mendengar ada kriteria tertentu yang disebut bibit bobot bebet, di mana orang itu terutama kalau mencari menantu atau berhadapan dengan besan, calon besan begitu, mereka mulai saling menilai begitu. Bibitnya kayak apa? Apakah ada penyakit keturunan yang dipunyai oleh calon menantu? Apakah berapa simpanan dia di bank ini atau di bank itu, atau berapa biji, berapa buah mobilnya, mereknya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dilihat bibitnya, dilihat bobotnya. Bahkan bagi masyarakat di Solo dan Jogja itu, mereka juga dinilai berdasarkan bebetnya. Apa kepangkatannya, apakah dia masih Raden Tumenggung atau Kanjeng Ratu dan sebagainya begitu. Nah, gelar-gelar yang masih berlaku sampai saat ini di kalangan keraton. Nah, di dalam pembacaan kita tadi itu kemudian berimbas kepada masyarakat, masalah spiritual juga. Bagaimana seseorang itu digambarkan di sana? Ada 3 macam orang yang digambarkan di dalam pembacaan kita tadi, yaitu orang yang benar, lalu ada orang yang baik, dan ada orang yang durhaka. Dikatakan bahwa tidak mudah orang itu mau mati menggantikan orang yang benar. Kita tahu dia tidak salah, kita tahu dia itu hanya disalah hakimi dan disalah adili, sehingga akhirnya dia dihukum. Nah, kalau kita itu diminta untuk menggantikan hukuman orang itu, mungkin akan orang mengatakan, wah nanti dulu, saya tahu dia tidak salah, tetapi apa mengenanya dengan aku? Masa aku harus menggantikan dia? Orang yang kedua adalah orang yang baik. Kita itu pernah hutang budi sama orang yang baik. Ini kita itu
melihat bahwa kita seringkali ditolong olehnya. Nah, Paulus mengatakan mungkin untuk orang yang baik begini ada orang yang berani mati. Tapi anehnya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal Kristus mati untuk orang-orang berdosa, untuk menebus mereka ketika mereka itu masih berdosa. Berdosa ini di dalam bahasa Indonesia dikatakan berdurhaka, atau di dalam lafal bahasa Jawa itu lebih parah lagi, duroko gitu ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal Kristus mati bagi orang-orang ketika mereka masih berdosa. Nah, ini sesuatu penilaian yang luar biasa sekali. Dikatakan di dalam bahasa Inggris, but God showed His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ketika kita masih berdosa, Tuhan itu mati bagi kita. Nah, inilah Injil. Luar biasa sekali bahwa Allah itu bukan mencari orang yang kudus, orang yang suci, orang yang sudah begitu baik sekali, tetapi justru Allah itu mencari orang-orang yang masih di dalam keadaan durhaka, masih di dalam keadaan berdosa, bahkan di dalam keadaan yang sesat. Di dalam Lukas 19 ayat 10 kita membaca di sana, ewo dene putraning menungso iku goleki lan mitulungi rahayu kang ketriwa. Anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Dan salah seorang yang ditemukan, seorang yang sesat dan ditemukan itu saya sendiri. Saya bersyukur bukan saya yang harus mencari Tuhan, tapi justru Tuhan yang mencari saya dan menyelamatkan saya. Nah, itu luar biasa sekali. Saya yang dulunya selalu merasa minder, tapi Tuhan cari saya dan Tuhan selamatkan saya. Nah, inilah Injil. Namun demikian, kalau saudara-saudara itu seperti saya kadang-kadang masih merasa minder, merasa kurang layak untuk boleh bergaul dengan Allah yang kudus itu. Kadang-kadang saya masih mengecewakan Dia. Kadang-kadang saya merasa saya tidak pantas untuk menjadi anak Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Nah, kita tahu bahwa iblis itu pandai sekali menggoda. Ketika kita itu belum berdosa atau belum berdosa lagi, dia selalu datang dan mengatakan, nggak apa-apa, sekali aja, sebentar aja, sedikit aja. Tetapi kalau kita sudah jatuh dalam dosa, dia berbalik dan mengatakan, kamu tidak pantas untuk bergaul dengan orang-orang yang kudus, orang-orang di dalam gereja, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Engkau mah tidak seperti mereka itu. Tapi syukurlah bahwa Tuhan itu besar sekali anugerahnya, dan kita itu tidak perlu hidup dengan perasaan kita, tapi kita hidup dengan iman kita. We walk by faith and not by sight, not by feeling. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu suatu berita yang sebetulnya cocok untuk saya sendiri. Beberapa hari yang lalu saya itu harus menulis renungan pada Warta Jemaat yang dipakai minggu yang lalu, ya, passing on faith, meneruskan iman itu. Nah, bagaimana saya harus meneruskan iman itu kepada keturunan saya dan kepada orang-orang lain?
juga di bakal jemaat kuda payung ini. Bagaimana? Saya ingat sebuah ayat di dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu datangnya dari pendengaran atas sabda Kristus, sehingga lebih banyak kita hidup di dalam sabdanya, maka lebih banyak kita itu menyerap akan iman untuk kemudian kita bisa teruskan kepada orang-orang lain. Caranya kita boleh mengatasi rasa rendah diri secara spiritual ini antara lain juga dengan iman. Di dalam Yesaya 43 ayat 25 dikatakan di sana, Akulah dia, demikian Tuhan berfirman, yang menghapus dosa pemberontakanmu, dan aku tidak mengingat-ingat akan dosamu. Lagi sekali, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemudian pada pasal 44 ayat 22 dikatakan bahwa aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau. Nah, di unggaran ini kita kadang-kadang juga melihat kabut, kadang-kadang kabut yang pekat. Namun kalau kita tunggu sebentar ketika matahari bersinar, karena panas itu datang, maka kabut itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Kabut itu sudah tidak dapat ditemukan lagi. Dan hal-hal itu dipakai Tuhan untuk menggambarkan bagaimana Dia telah menghapus segala dosa pemberontakan kita seperti kabut diterbangkan angin, seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau. Wah, suatu pengharapan, suatu penghiburan yang luar biasa kalau kita mengingat akan firman Tuhan ini. Mika 7 ayat 19 dikatakan bahwa Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir-tubir laut ini di bagian laut yang paling dalam, dan seolah-olah Tuhan memasang poster di sana, dilarang mancing. Kita ini seringkali mancing-mancing dosa kita, dosa yang sudah diampuni, dosa yang sudah dilupakan oleh Allah. Kita sendiri mancing-mancing dosa kita itu. Ya, sebetulnya bodoh kita sendiri kalau kita bertindak demikian. Bahkan juga di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 itu dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit daripada bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur daripada barat, demikian dijauhkannya kita daripada pelanggaran kita. Timur dan barat itu tidak pernah ketemu. Dan itulah dikatakan di sana, sejauh timur daripada barat, demikian dijauhkannya kita daripada pelanggaran kita. Nah, kalau kita kembali kepada ayat bacaan kita tadi, Tuhan tidak menunggu sampai kita benar dulu. Tuhan tidak menunggu sampai kita baik dulu, tapi Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. While we were yet sinners, Christ died for us. Ini suatu anugerah yang luar biasa sekali, suatu pengampunan yang disodorkan kepada kita. Masalahnya, apakah kita mau mempercayai
akan kasih yang demikian besar, anugerah Allah yang mencari kita. Ya, jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa, makasih, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan malam yang indah ini kami boleh bersama-sama kembali dengan umat Tuhan di dalam persekutuan doa melalui media online Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan dan berkat-Mu, kami boleh menjalani hari kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini di dalam pergumulan masing-masing ya Tuhan, baik pergumulan di dalam kesehatan, di dalam ekonomi keluarga, di dalam hubungan di dalam keluarga, baik hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, dan keluarga dengan keluarga. Ya Bapa, kami memasrahkan kepada Engkau, kami percaya Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kami. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang ada. Yang dalam keadaan ekonomi yang mungkin sulit, dalam keadaan yang sekarang ini, dampak pandemi yang luar biasa ini Tuhan, kami juga berdoa biar Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan melalui usaha, melalui pekerjaan yang ada, Tuhan menyertai, sehingga melalui itu semua berkat Tuhan boleh tercurah, dan walaupun dalam keadaan yang sulit, tapi Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, di dalam hubungan orang tua dan anak, yang juga dengan saudara dan saudara. Kami percaya ya Tuhan, dan juga hadir dan Tuhan menyertai, memberkati, sehingga apapun permasalahan itu biarlah Tuhan juga menolong dan semua boleh terselesaikan dengan baik. Dan semua itu nama Tuhan boleh dimuliakan dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya jika pergumulan itu ada, kami juga percaya bahwa Tuhan juga memberkati dan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga saat ini membawa pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan juga menolong walaupun di masa sulit pandemi corona yang sekarang ini melanda, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, walaupun mungkin jarang bertemu, bahkan mungkin lama tidak bertemu, tetapi kasih Tuhan, tetapi kami boleh saling mengasihi, kami boleh bertemu di dalam doa-doa kami, kami boleh saling mendukung di antara kami, dan biarlah juga Tuhan menolong sehingga pada saatnya kami boleh bersama kembali, boleh bersekutu kembali, dan boleh bersama-sama beribadah di gereja Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap jemaat kami, dan Tuhan menolong dalam segala pergumulan kehidupan jemaat kami semua ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan saja. Kita menyanyikan pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan.